Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukra wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan aziman. Amma ba'du, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan tak kalah pentingnya lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari raya Idul Fitri ini kita merayakan hari kemenangan. Kita gembira merayakan hari kemenangan karena selama 1 bulan penuh kita berhasil berjuang melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima perjuangan tersebut dengan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ampunan dosa ini sesuai dengan jaminan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Di hadis lain, Rasulullah menginformasikan bulan Ramadan adalah bulan yang telah Allah mewajibkan untuk berpuasa, dan aku mencontohkan kepada kalian bangun sembahyang di malam hari ialah tarwih dan qiyamul lail semata-mata karena iman dan mengharap ridho ilahi akan diampuni dosa-dosanya laksana ia baru lahir dari perut ibunya. Hanya saja kita perlu mewaspadai doa malaikat Jibril di hari raya Idul Fitri ini. Doa tersebut sangat perlu diwaspadai karena doa itu diajukan khusus oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat membayangkan betapa kerasnya doa ini sehingga malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk mengaminkan doa yang dipanjatkan di hari raya Idul Fitri. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya selesai melaksanakan solat Idul Fitri, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin ya Allah. Mendengar ucapan ini, para sahabat tertegun, tak bangkai, heran, angapa akadaka menenak bita? Tidak biasanya Rasulullah mengucapkan hal tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, baru saja kami mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan wahai Rasul sehingga engkau mengucapkan hal tersebut?" Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah menjawabnya, "Wahai sahabatku, baru saja malaikat Jibril menghampiriku dan meminta kepadaku untuk mengaminkan doa yang dipanjatkan di hari raya Idul Fitri ini." Mendengar jawaban itu, para sahabat semakin penasaran, ingin mengetahui isi doa tersebut. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat Jibril berdoa sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril, "Ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini jangan sekali-kali engkau terima puasa, salat dan amalan-amalan lainnya dari segenap anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya sebelum ia bertobat kepadamu, memohon ampun kepadamu dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Aku mengucapkan amin." Lalu malaikat Jibril melanjutkan doa yang kedua. "Ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini jangan sekali-kali engkau terima puasa, solat dan amalan-amalan lainnya dari segenap seorang suami istri yang belum saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini. Aku juga mengucapkan amin." Lalu malaikat Jibril melanjutkan doa yang ketiga. "Ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini jangan sekali-kali engkau terima puasa, solat dan amalan-amalan lainnya dari segenap seorang muslim yang belum saling bermaafan. Aku pun juga mengucapkan amin." Ketiga doa ini perlu diwaspadai. Jangan sampai isi doa tersebut terkait dengan diri kita yang pada hari ini merayakan hari kemenangan. Betapa tidak, bila hal ini tidak diwaspadai, boleh jadi manusia merasa merebut kemenangan di Fitri ini, namun kemenangan tersebut dianulir oleh sang dewan nyuri, dianulir karena sikap saling memaafkan belum dilaksanakan antara anak dan orang tuanya, antara istri dengan suaminya, dan antara sesama manusia, sesama muslim. Kita masih mengenang peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa ada sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini pemuda yang rajin dan taat beribadah, rajinnya sembahyang, rajinnya puasa, di mana Rasulullah dia selalu ada di belakang Rasulullah. Rasulullah jihad, dia pun juga ikut jihad. Pada suatu ketika Alqamah ini sakit berat dan mulai sakaratul maut. Nakana to mangkasaraka ammadami. Melihat keadaan seperti ini, para istri Alqamah meminta bantuan kepada tetangganya untuk menyampaikan hal ini, bahwa Alqamah ini sedang menjelang sakaratul maut.
berangkatlah utusan ini. Begitu utusan ini bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan keadaan Alqamah, Rasulullah pun mengutus 4 sahabatnya, yakni Ali, Salman, Ammar dan Bilal untuk melihat keadaan Alqamah dan menuntunnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Berangkatlah para sahabat. Begitu para sahabat sampai di rumah Alqamah dan melihat keadaan Alqamah, para sahabat pun menuntunnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Alqamah, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Pemuda yang rajin dan taat beribadah ini tak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, seolah-olah mulutnya terkunci, padahal anjana pasana Alqamah niat milika karukna. Pun mengutus Bilal untuk menyampaikan hal ini kepada Rasulullah, bahwa sahabat kita tak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Berangkatlah Bilal. Begitu Bilal bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan kondisi Alqamah, Rasulullah pun bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah ayah Alqamah, ibu Alqamah masih hidup? Nakanai Bilal, ya Rasulullah, pun namanggina ayahna Alqamah amotera mika masih. Ibunya masih hidup, tetapi sudah terlampau tua. Tua mi ammakna. Mendengar ucapan itu, Rasulullah pun berkata kepada Alqamah, wahai ibu Bilal, wahai Bilal, pergilah engkau ke ibu Alqamah, sampaikanlah pesanku kepadanya. Jika engkau mampu berjalan, maka temuilah Rasulullah, dan jika engkau tak mampu berjalan, maka Rasulullah akan menjumpaimu. Berangkatlah Bilal. Begitu Bilal bertemu dengan ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah, apa kata ibu Alqamah? Akulah yang pantas untuk menemui Rasulullah. Diambillah tongkatnya dan mulailah berjalan sampai di rumah Rasulullah. Begitu ibu Alqamah sampai di rumah Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, dia pun duduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada ibu Alqamah, wahai ibu Alqamah, beritakanlah yang sebenarnya kepada aku. Sampaikanlah yang sebenarnya kepada aku. Tiaki balik-balik. Kapan kita berbohong, maka turun wahyu menyampaikan kepadaku bagaimana keadaan Alqamah. Alqamah ya Rasul, iya. Anjo anakku Alqamah ya Rasulullah, tau pore ibadahna, pore sambayanna, pore puasana, pore amalan di mana engkau dia selalu ada di belakangmu. Engkau jihad, dia pun juga ikut jihad. Betul wahai ibu Alqamah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, bagaimana je hubunganmu sama anakmu? Tika je hubunganmu dengan anakmu? Itulah ya Rasulullah, saya sangat murka sama Alqamah. Larro karya anakku ya Rasulullah, saya sangat murka kepada anakku. Kenapa wahai ibu Alqamah? Ya Rasulullah, semenjak dia sudah beristri, bakuna leba bunting, dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Bahkan dia sudah berani menantangku. Nangai dapat tu guru jene matangku gara-gara nangai dapat risi atingku ya Rasulullah. Mendengar ucapan ini, apa kata Rasulullah? Bahwa murka ibunya inilah yang mengunci mulut Alqamah, tak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mendengar ucapan ini, Rasulullah pun memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Bilal, lampa koboya kayu bakar, kita bakar Alqamah. Mendengar perintah ini, ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, apakah putra buah hatiku ini akan kau bakar? Ya wahai ibu Alqamah, bagaimana bisa aku bisa terima hal ini?
Tekan tunui anakku, jangan kau bakar ya Rasulullah. Mana tika makumbala na anakku, mana tika mapanrasu-rasu na anakku, mana tika maleba na parisi atingku anakku. Te aku antunay anakku ya Rasulullah. Sa 8 bulan ikuti ang anakku, kupakalumpo, kupilihara. Masa persoalan seperti itu mau dibakar, jangan ya Rasulullah. Rasulullah pun berkata, wahai ibu Alqamah, murka Allah jauh lebih besar daripada ini. Larona Allah Ta'ala lebih lumpuh daripada aneh. Jika engkau anakmu ini mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka kamu harus ridho kepada Alqamah, pemupurangi dosa-dosa dari bagan agaukan dari kau. Lalu ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, saya ini mempersaksikan diriku kepada Allah yang ada di atas langit dan kepada engkau ya Rasulullah, dan siapa saja yang ada di tempat ini, bahwa aku sudah ridho kepada Alqamah lebaku pamupurami dosa-dosa anakku lebaga nagaukan rinake. Lalu Rasulullah pun menyuruh Bilal untuk melihat keadaan Alqamah. Apakah Alqamah sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hal ini dilakukan karena Rasulullah khawatir kalau ibu Alqamah itu tidak mengucapkan dari lubuk hatinya. Akan tetapi begitu ibu Alqamah, begitu Bilal sampai di depan rumah Alqamah, tiba-tiba Bilal mendengar Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir ayatnya. Sesudah dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan, Rasulullah berdiri di atas tepi kuburan Alqamah sambil berkata, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bahkan lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka Allah semuanya, bahkan Allah tidak akan terima amalan-amalannya baik fardu maupun sunat, kecuali manusia itu benar-benar bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan meminta keridhaan kedua orang tuanya. Sebab ridullah fi ridul walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada kedua orang tua, murka Allah kepada kedua orang tua. Larona Allah Ta'ala niya girito tuata, pangamasean na Allah Ta'ala niya tong girito tuata. Bukankah Allah telah memperingatkan kepada kita semua bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini bil husna, yang mana Allah melarang kita menyekutukannya dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah menempatkan orang tua kita di tempat yang kedua. Seandainya tenania Allah Ta'ala disembah, amatta bapatta disembah. Allah menempatkan orang tua kita di tempat yang kedua. Itu menandakan seburuk apapun orang tuamu, sejahat apapun orang tuamu, seberapa salah pahamnya dia dalam kehidupan ini, dia tetap orang tuamu. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Ibu yang telah melahirkan kita antara hidup dan mati. Ibu yang telah memelihara kita, menjaga kita, membesarkan kita, mulai dari balita sampai remaja, bahkan sampai dewasa pun anjo amatta talebake landre untuk naparakai anak-anak. Lalu bagaimana dengan ayah kita? Ayah kita tidak pernah mengenal kata lelah untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Yang ada di dalam pikirannya, bagaimana anak-anaknya bisa mendapatkan kebutuhan di hari itu. Pace nyawana manggeta ammotere ribalatta tena niat nairan doe untuk anak-anaknya. Apalagi niya miyacina yaco apalak doe pa wanta dulu pak maka beli ini maka beli itu, tidak ada warna. Sakitnya tuh di sini. Itu bapak kita, itu orang tua kita. Sekarang apa balasan
untuk mereka berdua. Sudahkah kita berbakti kepadanya? Sudahkah kita berbuat baik kepadanya? Yang masih ada orang tuanya, berbaktilah kepadanya, berbuat baiklah kepadanya. Jangan mikir jauh-jauh cari surga. Tia mikir bela-belai abu ya surga. Surga itu ada di rumah kita. Surga itu ada di rumah kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Yang masih ada orang tuanya, berbaktilah kepadanya, berbuat baiklah kepadanya. Ustad, tikam maminakiya ko dong ustad. Ammo tera mi amakku, ammo terantom mi bapakku. Andre monia totoaku ustad. Apakah saya masih bisa berbuat baik? Padahal jai dosa-dosaku lebak ku gaukan di totoaku. Tera paku kule ku balas sa katenan totoaku na mo terang. Apakah saya masih bisa berbuat baik kepadanya? Ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mati mi amakku, mati tommi bapakku. Apakah saya masih bisa berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anak muda, jangan mau keputus asa. Kulenji ko agak bajir itu tuanu mana mamu lammo terai. Masih bisa kau berbuat baik sama kedua orang tuamu. Apa itu ya Rasulullah? Satu setiap solatmu doakanlah kedua orang tuamu. Yang pertama doakanlah kedua orang tuamu setiap solatmu. Dan yang kedua, sedekahlah atas nama kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, sambungkanlah tali persaudaraannya. Cari sahabat-sahabatnya, cari saudara-saudaranya, cari sepupu-sepupunya, lalu berbuat baiklah kepada mereka. Sama saja kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan saya tambahkan, lampaki ziarai kuburuna ammat tak bapak tak puna ammo terame. Tidak dilarang jadi pergi ziarah kubur, dengan catatan jangan salah niatnya, jangan salah akidahnya. Silahkan pergi ziarah kubur, tapi tujuan kita satu, untuk mengingat kematian, bahwa kita juga akan mati, masuk di liang kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari fitnah dunia. Kenapa kita pergi ziarah kubur? Selain mengingat kematian, juga menghindari fitnah dunia. Jangan sampai kuburan orang tua kita kotor, tidak terurus. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang sekampung kita di bala Bulurapa ini akan berkata, gini mo ko, anjo to, anak-anak almarhumah, kaya-kaya, bagus-bagus pekerjaannya, tapi sayang na ko dong, kuburan na tautuan na tena mo na paruto suki. Fitnah dunia itu, diambil kami cerita dirita sendiri, nakana tabugi sika, dialengi cerita aleta. Silahkan pergi ziarah kubur, tapi tujuan kita jangan kita pergi minta-minta, teki apalah enjoy, tapi kita doakan orang yang sudah meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal yang kedua yang perlu diwaspadai doa malaikat Jibril adalah saling memaafkan antara suami dan istri. Apabila perilaku tersebut belum dilakukan antara suami dan istri, maka sia-sialah puasa, solat dan amalan-amalan lain yang kita perbuat selamat di bulan suci Ramadan. Bukankah survei di lapang menunjukkan bahwa manusia dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak sekali gelombang dan badai yang menghantam. Tidak sedikit dosa yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Tidak sedikit pula dosa yang dilakukan istri terhadap suaminya. Bahkan tiada hari tanpa dosa yang diperbuat oleh keduanya. Oleh karenanya, di hari raya Idul Fitri ini, ayo suami istri saling memaafkanlah. Si pemepurang kisiagam pasangan tahu ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan,
Nabi melihat banyak sekali wanita yang berada di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa penyebabnya sehingga kebanyakan perempuan yang berada di dalam neraka?" Lalu Rasulullah menjawabnya, karena kebanyakan di antara mereka yang durhaka kepada suaminya diakibatkan dia tidak pandai bersyukur apa yang diberikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian pun terhadap hubungan sesama manusia. Teki baku bombe-bombe ki. Si baji-baji kiki riparan tak rupa tahu. Si baji-baji kikisagan tetangga tak. Kenapa? Kalau kita tetap bertengkar, tetap tidak baku akrab, tetap baku bombe, maka amalan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan sah. Saya ngasih amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, tapi tidak masuk dalam buku catatan amal tak, selama kita tidak baku baik sama tetangga tak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ada dua golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang memutuskan tali silaturahimnya, orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Yang kedua, orang yang suka berbuat buruk kepada tetangganya. Ramadan telah kita jalani. Ramadan telah melatih dan menggembleng hati kita untuk berjuang melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Mari buka mata hati kita bahwa pangkat, jabatan, harta yang kita miliki hanyalah titipan semata. Oleh karenanya, janganlah hal tersebut membuat kita lupa diri dan berbangga hati. Demikian pun dengan titel yang kita miliki, jangan membuat kita sombong dan angkuh, apalagi memutuskan tali silaturahim, karena hal tersebut akan meruntuhkan amalan-amalan ibadah yang pernah kita bangun selama ini. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita dapat membuka lembaran baru. Mari kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat antara sesama. Mari buka hati kita masing-masing, bentangkan kembali tali persaudaraan kita. Mari kita buang jauh-jauh buruk sangka, iri hati, dengki, benci, dendam antara sesama manusia, karena hal tersebut merupakan kotoran batin yang bisa menyumbat saluran kedekatan dengan Sang Maha Kuasa. Mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, sekaligus saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini. Mari kita hindarkan diri ini saling gasak, saling gosok, saling gesek antara satu sama lain, karena hal tersebut merupakan kotoran batin yang bisa menyumbat saluran kedekatan dengan Sang Maha Kuasa. Sekali lagi, mari kita waspadai doa malaikat Jibril di hari raya Idul Fitri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu Ghafurur Rahim.